Yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu. Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2000. Gubernur. Nah, punya. Untuk siapa ini? Nggak ada kalau saya punya 2000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2000. Saya 75 itu, 75. Ada nggak? Nah, ini mana? Ini 75. Ayo. Tak kasihkan Pak Gubernur. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Diambil sendiri. Anjane gendeng kabeh. Ya. Lah gini Pak, biasanya ngontol-montol ya. Montol-montol dia. Karena istri kalau ngasih 5 juta, Pak. Oh. Atau kiri terserah, yang penting dapat pahala saya. Kang Dedi nggak pakai kopiah gimana? Ngasihnya Gampang. Ngasih. ini Ngasih apa? Loh, ini uang, Pak. Uang apa? Loh, kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Oh. Kiai juga banyak uangnya. Loh, Banyak, jangan banyak-banyak. Tuh. Satu aja udah. Udah satu aja. Yang banyak. Udah jangan satu aja. Suge ya? Suge. Ya wis dong. Oke. Pakai uang ya. Yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu. Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2000. Gubernur. Nah, jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, Mau perempuan. mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Oke. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Oke. Tak bersihin. Oke. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya tenang. kalau belum punya istri, Akan dapat istri. wah, saya harus lewat situ. Lah. Oke. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya Ya, untuk jalan. untuk jalan. Ya kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo? Kenapa itu? Nah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang ramai bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Oh. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar. Karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di pintu depan pintu rumah, parkirnya. Parkir. Karena jam 3 dini hari. mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan, saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya Menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. rental biasa. Dua itu banyak. Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di halaman. Termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan. Terus jadilah. Nah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga gini. Itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita wes, kamu yang ngalami kok. Ayo ya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa? Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya mau tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur Bapak. Saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Gitu. Nah, kan tetangga. Akademisi. Ya. Yai.
ahli apa, Pak? mengajari orang. Iya, betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu, ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai, Pak. Oh sudah selesai sekarang. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di ano itu di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai, Mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Gitu. Pak, saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sahara juga bilang, saya juga minta maaf Yai. Oke, terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofyan suami ini juga ke masjid. Tapi bahasa saya itu nyegat itu loh, nyegat di sana ada Indomaret kan, nyegat. Ini bahaya ini, saya nggak aman. Balik ngambil ini, khawatir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir? Khawatir. Soalnya ini, dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu loh. Ya itu, carinya agak repot juga. Izinnya ya repot tuh. Jadi ramenya tuh nggak sumpah tuh. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana itu? Jatuh. Oh, itu terus lapor ke polisi. Di polsek. Oh itu yang itu. Kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya itu gini, siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Trail. Kalau Pak Sofyan ngetrail, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah gini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu, tik gitu, kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, mohon maaf, jangan sampai loh, sampai. Misalnya tak gini kan, tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin, pura-puralah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini, supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ada teorinya Pak. Jadi melakukan itu dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ya enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena Bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Nah gini Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar banget. Itu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Ben marem. Coroannya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet jam gini. Nah, ini dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Gitu ya. Mati gue gitu kan. Lah supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Pak Yana, itu. Jadi santetnya santet stroke. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi alias sebenarnya santetmu ora mandi blas. Oh gitu. Lain. Intelektual itu akademisi itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja. Kan harus bisa dalang Pak. Oh dalang. Jadi gini,
Tuhan itu kan dalang. Yatakhalaq bil akhlaq. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan, Pak. Gue keren, Pak, di tele selesai penontonnya kok melok rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Seluruh peristiwa itu adalah peristiwa Tuhan. Beres urusan, Pak. Sudah. Hati maksudnya. Nah itu kalau